Mau kelompok lagi ya. 101. Niko, kelompok berapa? Oh, kota berapa? 101. Tidak yang kelihatan. Ya silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari KPA 11 akan mempresentasikan hasil dari tugas kombinasi awan. Saya Agam Andika bersama rekan saya Muhammad Jalwi dan BSTG, yang judul tugas akhirnya yaitu pengembangan aplikasi mobile manajemen keuangan pribadi generasi Z dengan otomatisasi pengelompokan transaksi menggunakan logistik regression dan data embedding. Adapun deskripsi dari aplikasi tugas akhir yang kami buat dilatar belakangi oleh permasalahan utama yang ada pada OJK pada tahun 2022 yang mengukur mengenai indeks dari rata-rata literasi keuangan yang mencapai 47,88%, yang berarti masih kurang dari 60%, yaitu masih dikategorikan sebagai kategori rendah. Kemudian hasil survei kami yaitu pada bulan Desember tahun 2024 mencapai 57,02% di Bandung Raya. Dapat disimpulkan bahwasanya aplikasi yang kami kembangkan merupakan aplikasi manajemen keuangan pribadi untuk generasi Z dengan permasalahan utama yaitu literasi keuangan. Dengan pengembangan aplikasi kami yaitu dengan fitur pencatatan transaksi dengan otomatisasi kategori transaksi menggunakan data embedding dan logistic regression. Kemudian ada fitur budgeting atau anggaran, dan ada analisis rasio keuangan atau evaluasi keuangan. Dan berikut adalah penerapan dari fungsi data embedding dan logistic regression pada aplikasi yang kami kembangkan. Kami sajikan menggunakan flowchart, yaitu ada input, proses, dan output. Diawali mengenai input deskripsi dan nilai threshold yang kami sudah setting, yaitu sebesar 0,5. Kemudian ada proses pre-processing sederhana seperti menghapus spasi ataupun case sensitif. Kemudian ada proses embedding deskripsi transaksi data dengan mengaitkan antar katanya itu dengan output berupa vektor. Kemudian ada pemrosesan hasil embedding menggunakan logistic regression. Setelah itu ada hitung skor logik dari tiap kategori transaksi yang tersedia, dan selanjutnya itu ada menghitung probabilitas menggunakan softmax. Nah, apabila probabilitas tertinggi lebih dari confidence threshold, maka kembalikan kategori yang terprediksi, dan jika tidak maka dikembalikan tidak diketahui. Kemudian ada juga penerapan modul dari analisis keuangan, yaitu diawali dengan adanya data aset liquid. Kemudian contohnya di sini kami akan menjelaskan mengenai rasio likuiditas. Kemudian inputnya itu adalah aset liquid. Kemudian ada data pengeluaran dan periode tanggal mulai dan tanggal selesai. Setelah itu ada filter data pengeluaran dan juga ada filter data aset liquid. Setelah difilter, dihitung total data pengeluarannya dan juga total dari aset liquid. Setelah itu, aset liquid dibagi pengeluaran bulanan. Nah, jika hasilnya itu lebih dari sama dengan 3, maka diberikan status ideal, dan jika tidak, maka diberikan status belum ideal. Selanjutnya yaitu ada penerapan modul dari alokasi dana, dimulai dari data pekerjaan, data batas alokasi, periode pemasukan, kategori pemasukan, kemudian ada periode pengeluaran, kategori pengeluaran, persentase alokasi, dan subkategori pengeluaran. Kemudian ada penyesuaian dari pekerjaan dengan batas alokasi, kemudian difilter data pemasukan berdasarkan periode, lalu menghitung data pemasukan, setelah itu menghitung persentase alokasi. Jika alokasinya sudah mencapai 100%, maka akan menghitung persentase untuk setiap kategorinya, lalu outputnya yaitu total alokasi dana dari setiap kategori pengeluaran. Dan sebelum dilanjutin, yang diimplementasi di kombinasi awan semua yang oke. Jika tidak, maka alokasi belum mencapai 100%. Berikutnya untuk analisis infrastruktur aplikasi kami untuk lingkungan deployment, kami menggunakan Google App Engine. Kemudian aplikasi kami disusun menggunakan Data Flutter, Node.js atau Express.js, serta Python atau Fast API. Kemudian untuk penyimpanan data kami menggunakan DBMS PostgreSQL versi 17.4. Sementara itu untuk kebutuhan aplikasi, konferensi yang terjadi pada aplikasi kami relatif kecil karena skop aplikasi yang berbentuk aplikasi individual atau pribadi. Selanjutnya untuk data set transaksi yang ada di publik itu bersifat terbatas karena nature dari data transaksi yang bersifat tutup.
Kemudian kami juga membuat aplikasi client-side untuk dijalankan di platform mobile Android. Berikut rincian dari teknologi yang kami gunakan. Pertama, Flutter itu sebagai untuk membangun client-side dalam bentuk mobile Android. Selanjutnya PostgreSQL itu DBMS untuk menampung data user serta kebutuhan transaksi keuangan. Selanjutnya Node.js sebagai runtime environment, sebagai tempat atau platform untuk menjalankan dan membangun backend utama dari aplikasi. Selanjutnya Python yang menjadi baseline dari backend sampingan untuk menaruh fungsionalitas kategorisasi otomatis yang kami gunakan untuk diintegrasikan juga dengan Node.js. Dan yang terakhir, backend utama kami dibangun menggunakan library framework yaitu Express.js. Sementara itu, untuk layanan cloud service yang digunakan, kami menggunakan jenis PaaS atau platform as a service karena skop yang kami ingin tuju itu mencapai pengaturan di level aplikasi dan data. Sementara itu, hal-hal eksternal seperti operating system, virtualisasi, storage, network, dan selanjutnya kami serahkan ke service provider. Untuk platform as a service, kami memanfaatkan dua app engine yang kami gunakan untuk melakukan deployment terhadap backend utama kami yang dibangun menggunakan Node.js sebagai satu aplikasi utuh dalam bentuk format monolitik. Berikut adalah rangkaian dari deployment diagram dari aplikasi kami, terdiri dari device pribadi pengguna berupa mobile Android, kemudian terhubung ke Google App Engine yang di dalamnya terdapat server Node.js dengan beberapa API endpoint. Kemudian server dari Google App Engine ini terhubung ke Google Cloud SQL berisi PostgreSQL DBMS dan juga terhubung ke Hugging Face yang berguna untuk menampung backend sampingan kami yang dibangun menggunakan Python atau FastAPI untuk menjalankan fungsi klasifikasi otomatis. Berikut adalah langkah secara singkatnya cara mendeploy aplikasinya. Ini dimulai dari langsung ini dari setting Google Engine itu sendiri. Itu mulai dari buat project baru dan lain sebagainya. Kami itu setting region-nya Asia Southeast atau Jakarta ya karena kodenya buat. Lalu untuk setting SQL itu kami menggunakan Google Proxy SQL. Ini dimulai dari setting dulu seperti biasa, membuat kredensial berbasis JSON ya. Lalu kita menggunakan API Code SQL Admin, kita menggunakan Postgre. Habis dibuat, itu kode terbentuk, ya kita apply environment kodenya. Habis itu kita jalanin. Nah, jadi ini tujuannya untuk migrasi sama CD-nya. Nah, untuk deploy-nya seperti biasa, misalkan menyiapkan app.yaml dan siapkan Google Code Ignore untuk mengekspor .env. Soalnya .env itu gak perlu, soalnya udah ada sama app.yaml dari Wapika. Lalu seperti biasa gitboard app deploy. Nah, langsung aja lanjut ke demo. Langsung aja lanjut ke demo sesuai yang dijelaskan di PowerPoint barusan. Ini mulai dari penerapan raw data embedding. Itu linknya yang seperti di layar. Body request body itu cuma teks doang. Misalkan pembayaran tagihan layanan streaming sebagai contoh. Nanti habis desain itu langsung muncul response-nya. Mulai dari subkategori name-nya apa, kategori name-nya apa, terus account type-nya hingga confidence-nya dengan maksimal angka 1 ya, 0 sampai angka 1. Itu confidence-nya 0,98. Langsung lanjut. Ini penerapan modul analisis rasio. Untuk analisis rasio ada satu kebutuhan, itu kita harus input terlebih dahulu transaksi. Kalau misalkan kita paksain, jadi misalkan start date and date-nya misalkan di bulan Januari itu masih kosong nih. Kita ambil contoh aja dulu liquidity rasio. Rumus rasio likuiditas itu aset lancar dibagi pengeluaran bulanan. Jadi kita ambil contoh aja, misalkan di transaksi ini mulai dari uang di rekening bank, itu kan uang rekening bank itu masuk aset lancar ya. Misalkan uang rekening BRI, misalkan langsung uang di dana, uang di wallet saya sama aja, itu masih masuk aset lancar.
Lalu untuk pengeluaran bulanan itu kita ambil contoh pajak bulanan nih, bisa misalkan bayar pajak mobil, terus sekitar itu. Lalu rekreasi itu masuk pengeluaran, bisa juga jalan-jalan ke Curug, kalau di action figure apapun itu. Ya bayar UKT juga bisa 7 juta. Nah, kalau misalkan udah semuanya ini transaksinya udah di input, kita langsung bisa melihat hasil evaluasi bulannya sama ya, sesuaiin aja. Langsung muncul, Nah, langsung muncul itunya liquidity ratio, statusnya ideal, value-nya itu 6,5. Paling tinggi itu Tidak ada batasan, tapi minimal ideal itu 3. Ada rules setiap rasio. Iya. Ya. Oke. Lanjut, yang terakhir itu modul alokasi dana. Nah, untuk yang alokasi dana yang ditertera di PowerPoint itu hanya inputannya. Ini terbagi dari dua debt. Jarak debt itu plan start itu untuk pengeluaran, sedangkan yang income itu untuk pemasukannya. Total calculated income itu sudah diatur sama PNN, tapi karena kita nulisnya di backend saja, jadi kita atur aja sembarang angka, misalkan 10 juta aja. Jadi ini ditulis 10 juta. 10 juta. Nah, untuk alokasinya itu sendiri, itu setiap total kan alokasinya harus 100 ya, 100%. Nah, jadi itu kira-kira aja mau berapa. Tapi masing-masing alokasi itu udah ada distribusi persenan, udah ada distribusi persenannya. Misalkan kalau karena usernya itu suami istri, statusnya itu udah ada persenannya. Saran, misalkan dari 3 atau 5% atau 10 atau 5% dan lain-lain. Itu kalau misalkan udah dirasa sesuai sama 100% si total persenannya, itu langsung aja di send, langsung muncul terus ya, sudah ter-create dan udah masuk ke database juga ini. Nah, buktinya di paling bawah itu. Soalnya untuk sisanya itu di-handle sama frontend. Jadi presentasinya dibutuhkan selanjutnya fasilitanya. Oke. Ada kendala nggak? Kan dia sendiri berarti ya? Yang lain nggak ada kok. Ini pakai paging ya? Oh iya, jadi Yang lain kan nggak ada ya? Banyaknya pelan. Apa? Ada. Apa? Ada kendala nggak? Kendala implementasi atau Deployment. untuk kendala deployment itu awalnya kami tuh niatnya ya, ingin menggunakan cloud run untuk menggantikan yang fungsi Hugging Face itu. Cuman masalahnya tak dapat, gak bisa training gitu. Jadi masalah trainingnya tuh kayak habis training bisa lah ya, misalkan berapa ini GPU beberapa data. Cuman habis itu kayak hasil classifier sama label encoder itu gak ke-save gitu. Jadi habis itu langsung nge-crash, habis itu gak kesimpan apa-apa. Nah, jadi itu kendalanya, jadi diganti aja sama yang Hugging Face itu. Jadi kita kami fokusannya ke yang Google App Engine yang not itu fake ini. Bentar. Pakai Hugging Face karena Untuk implementasi berarti gagalnya kan bukan deployment. trainingnya sih. Training itu implementasi kan. Ini menambahkan Pak, jadi untuk kalau untuk di lokal untuk training dan inference itu berjalan lancar. Kemudian untuk PR memang kami sengaja pilih platformnya Hugging Face karena memang dirasa sudah memang peruntukannya Hugging Face ini untuk AI dan machine learning deployment. Jadi memang dari awal sudah rencana di Hugging Face itu khusus untuk tadi backend sampingan yang Face API untuk menampung classifier otomatisnya. Kemudian untuk tugas ini kami tuh berinisiatif ingin mencoba pakai program untuk migrasi fungsi inference-nya ini dan juga training dari Hugging Face ke Cloud Run, tapi karena dari Cloud Run sendiri punya keterbatasan kapabilitas untuk melakukan training, sebenarnya trainingnya berjalan lancar, tapi proses saving model itu bermasalah, jadinya terakhir hanya bisa di inference-nya saja. Iya, di inference saja, pakai testing. Jadi hanya di testing saja, jadi akhirnya karena kurang efektif, akhirnya kami memutuskan untuk App Engine. Kami deploy main backend-nya yang Node.js tadi, terus untuk training dan inference biarkan tetap berada di Hugging Face karena memang sudah sesuai dengan alokasi tempat deploy-nya gitu Pak.
Ada kendala lain? Kalau misalkan dari segi deployment Google App Engine itu alhamdulillah tidak ada, itu mah paling ini aja penyesuaian sedikit ke bagian Node.js-nya saja. Kalian pakai Node.js versi berapa? Versi terakhir itu versi 8 Di Google App Engine mah 20. ya, versi 20. Itu stabil 20. Ya, LTS. Udah sih paling. Nah, ada pertanyaan yang lain ada nggak? Kalian berapa persen kayaknya? Berapa? Enggak nunggu sidang. 93 udah. Oke, ya, ditutup aja. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami cukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.